setiap hari itu kita berarti kalau mau aman, omset kita itu harus minimal 1 juta CLV. Kita ngomong bahasa kasarnya pakpok ya gitu ya CLV ya. Ya. Tapi kalau kita posisinya adalah bisa dorong ke, ya ini kan sekarang ini kan rata-rata adalah angkanya di 2 sampai 3 juta. Nah, kita coba mau pancing itu supaya Pak Josi itu bisa dorong di 3 ke 4 juta. Nah, kalau bisa 3 ke 4 juta, ya kan, berarti kan anggaplah kita bisa ngomong setiap hari profit 1,5 juta kan, berarti kalau 30 hari ya, ya sesuai yang kita mau. Kita nggak ngomong muluk-muluk dulu deh, bisa capai target omset, ya kan, dipotong apa bersihnya bisa 40 juta, 50 juta, menurut saya ya itu sudah cut dulu ya, sudah terima kasih dulu ya CLV ya, gitu tuh maksudnya. Kita, ya itu yang kita lagi coba mau dorong, maksudnya mau coba take off gitu tuh. Ya, take off ini kan setiap hari pun saya juga pantau si Sipa untuk setiap hari harus bikin laporan ke saya sama Christine. Ya, itu wajib. Ya, jadi kita bisa pantau ya kan. Memang beberapa hari ini ya kan, saya dapat laporan itu adalah hujan. Hari ini pun saya dapat laporan katanya hujan. Tapi walaupun hujan, ya lumayan transaksi yang saya sudah bisa dapat grafiknya adalah jam 6 sore itu udah bisa di atas 18 transaksi. Ya kalau kemarinnya kan ya kan di bawah 10 transaksi terus. Nah sekarang ya kan kalau malam ya kan menjelang ke jam 10 ya kan. Nah contoh ya tadi kan saya tarik data ya. Jam 6 itu masih pendapatan kita masih di 1.026.000. Ya, nah terus tadi jam 10 tutup pos ya kan, di angka di 2 jutaan. Berarti kan malam itu kan lumayan. Trafficnya udah lumayan CLV. Nangkep ya? Nah, jadi kalau ibaratnya kita maksimalkan kantong di sarapan, ya kan, dan kantong di GoFood dan online, ya kan, saya rasa ya kan angka nembus di angka 3 sampai 4 juta itu ya saya rasa nyampe pede gitu tuh. Ya, cuma kan memang balik lagi, semua itu kan harus dibereskan, ujung-ujungnya ada sesuatu hal yang kita harus bereskan. Contoh ya tadi, mau urus namanya GoFood atau apa kan berarti kan kita harus bikin PT baru yang terdaftar. Ya kan, supaya artinya bisa aplikasi itu yang tadi Cimaria bisa urus ya kan, semua perizinan untuk supaya bisa order GoFood, Shopee Food, ya ataupun Grab ya kan bisa dimaksimalkan gitu. Nah, semua ya ujung-ujungnya ya berarti balik lagi yang tadi dibilang Pak Erwin, ujung-ujungnya adalah ya ini berhubungan dengan budget dan budget gitu. Ya makanya kenapa RUPS ini segera harus dijalankan gitu. Gitu. Karena kalau yang pertama yang harus saya bereskan, kalau saya pribadi ya teman-teman saya ya pada saat ini budget ini kita udah ada, pertama kita harus hak paten beresin dan urus PT. Ya, nah kita daftarkan supaya keluar tuh apanya semua biar Cimaria bisa langsung urus ke GoFood dan Grab ya Cimaria ya. Begitu sudah ya langsung diuruskan untuk pendaftaran ke online-nya gitu tuh. Supaya ya tapi sebelum online itu didaftarkan yang pastikan SDM kita siap tuh untuk terima yang tadi pojok lakukan. Iya, jangan sampai kita terima ojekan datang orderan tapi malah jadinya ya kan kacau balau, itu yang kita takutkan juga. Nah, makanya semuanya ini harus benar-benar dipikirkan baik-baik gitu tuh. Ya, saya rasa sih kalau kita masing-masing jaga masing-masing ya kan, fokusnya jagain ya harusnya sih ini bukan PR yang berat lah ya. Ya, kita bantu ingetin Pak Josi ya kan dengan kapasitas PR-nya kita gitu tuh. Ya sampai kalau sudah Grab online-nya sudah jadi ya tolong minta bantu Pak Jo juga nih Pak Jo untuk bantu tiup nih Pak Jo supaya gimana caranya online itu bisa masuk gitu tuh, termasuk ya gimana caranya ya orang-orang ya kan, orang perkantoran, bank, ya orang MLM, orang agen asuransi ya kan bisa mau pakai keuangan kita gitu tuh. Ya dimaksimalkan lah gitu tuh. Nah, itu sih ya kan berharapnya ya semua bisa maksimal bergerak bareng-bareng gitu tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Selfie ataupun yang lain, Lisa? Cukup dari aku. Thank you. Oke, Lisa? Liz?
Halo Lis, udah tidur belum Lis? Ya, oke. Kalau memang cukup, nah kita bahas yang hal yang krusial ini ya teman-teman ya. Maksudnya teman-teman apakah kita setuju ya kan untuk namanya ya kan yang tadi bicara kalau bicara tentang namanya masalah budget. Nah, ini kan harus ibaratnya kita ada penyuntikan budget ya kan. Nah, sekarang yang kita harus bahas adalah ya gimana caranya supaya sama-sama nyaman, ini yang kita harus pikirkan kan. Ya apakah kita ya karena kan yang paling penting tadi ya gimana caranya ya kan jangan sampai kita pakai Pak Joshi sebagai manajer nanti akhir bulan pun kita nggak bisa bayar dia ya mau pengembangan ya kan mau nambah tadi yang dibilang Cimaria mau nambah koki ya kan nah itu kan berarti harus dipikirkan lagi berarti kan nambah koki nambah omset Ci benar nggak Ci ya berarti kan koki ini kan anggaplah berarti 100.000 berarti si koki 100.000 itu berarti harus bisa si Pak Josi itu harus bisa menargetkan omsetnya harus naik berapa gitu tuh. Iya. Nah itu yang harus dibahas gitu tuh. Nanti kita kalau memang kita nanti hari ini sepakat untuk menembakkan budget itu, ya tapi itu ibaratnya ya kita juga harus duduk sama Pak Josinya untuk bagaimana membahas hal ini gitu tuh. Sehingga memang traffic omset itu naik dengan adanya penambahan SDM gitu tuh. Khususnya koki dan tadi atau satu waitress lah gitu tuh. Iya, koki sama helper bar aja. Iya, nah itu kan pastinya berharap dua shift itu bisa dipakai sih, jadi biar omset itu naik. Karena dengan jam operasional yang panjang, ya tidak bisa dipungkiri ya omset kita pasti bertambah. Ya sama halnya kenapa kita kemarinnya ya omset kita cuma nembus di nggak nyampe 1 juta, karena kan kita bukannya cuma dari jam 4 sore. Iya. Ya, nah pada saat kita nambahin jam operasional, ya bukannya dari tambahin jam 11. Ya kan jam 11 langsung kan omset kita juga langsung naik, nggak bisa bohong itu. Nah itu yang harus dipikirkan sih gitu tuh, maksudnya dari Pak Josinya sendiri ya kita pikirkan untuk nambah orang tapi harus bahasa kasar bukan dipus lah ya, dia harus bisa bikin satu proyeksi target ya penambahan omset gitu tuh. Ini kan grafik ini kan Pak Josi kan nanti juga tahu gitu kan, karena laporan ini kan formatnya saya lagi bikin supaya bisa diserah terimakan ke Pak Josi. Nanti setiap akhir bulan Pak Josi harus bikin ke kita, jadi dia bisa lihat baca grafik gitu, baca omset gitu tuh sih gimana. Oke ya, yuk teman-teman ya ini supaya bisa bergerak ya kan ke depan segera cepat diambil putusan buat teman-teman Cirebon buat bulan April ini ya. Nah teman-teman sendiri gimana ya, apakah setuju ya kan untuk penambahan budgeting ya supaya perusahaan ini ya kan ya Cielin dan Komaria Cimaria bisa ngatur untuk supaya enak ngomong dengan Pak Josinya ya kan supaya Pak Josi bisa bergerak. Ya tadi kan yang saya cuma baru dengar dari si Christine doang yang mengatakan setuju. Ya kalau saya pribadi juga ya nggak ada pilihan ya, karena kan saya sendiri kan yang membereskan masalah keuangan ini. Ya saya juga pribadi ya mau setuju. Ya walaupun ya teman-teman ya terus terang ya kan saya sendiri kan sudah juga menembakkan cukup banyak secara pribadi, tapi saya juga ibaratnya mikirin satu, yang penting kita operasional dulu ya kan. Ya duit yang untuk bayar ke saya ya nanti nggak apa-apa perlahan-lahan. Yang penting kita mikirkan ya jujur ke depan ini, yang penting perusahaan ini kapalnya bisa gerak lah gitu tuh. Ya dari teman-teman gimana? Karena kan saya juga sendiri ya hanya sebagai moderator ya untuk bantu ya menjembatani ini semua gitu tuh. Ya dari Cimeri gimana? Setuju nggak? Dari ya CLV, Cilisa, ya kan dan lain-lain, Erwin semua. Ya kita bahas ya kan sampai kita cari cara enaknya gimana gitu tuh. Ya saya serahkan kita ya fungsinya ya itulah kita diskusi lah. Terus silakan teman-teman gimana? Aku duluan deh.
Halo, kedengeran nggak? Ya silakan Cimeri. Buat nambah injek budget, ya kan? Aku sih setuju, karena kan kalau nggak ya nggak bisa jalan, ya kan? Terus kita kan memang butuh buat cepet nih, ya kan? Ah, kalau mau buat cepet segala macam kan butuh namanya peluru, pastinya kan? Biar Pak Josinya juga bisa gerak kencang cepetan gitu kan? Biar kita kelihatan profitnya segala macam. Aku sih setuju aja nggak apa-apa ya kan. Nah cuman ya seperti yang tadi di awal dibilang ya kan. eh Ya kalau bisa boleh nggak yang di Cirebon ya itu dicicil aja nggak apa-apa. Aku setuju juga sih itu. Nah terus ya udah gitu aja. Yang lain next. Kok jatuhnya gue jadi 12% gitu kok. Ya saya sama Koko Hato, Koko Jo, Hmm. ya sama teman-teman ya kita mikirin kan gini, karena ini kan anggap ya yang lama itu kan gagal. Ya jadi kita juga nggak mau kan dari awal kan CLV ya kan Cilisa kan terakhir. Ya, makanya Koko Jo ya kan awalnya kan biar adil yang awal ya sama yang akhir kan sahamnya pendapatannya persenannya beda. Ya tapi saya kemarinnya sudah diskusi sama Pak Anto sama Koko Jo boleh nggak ya jangan dibedain lah karena kan kita ini kan universe baru ya kan ya semua kan dari nol udahlah kita anggap semua sama ya jadi ya punyanya CLV ya kan ya jadi tetap dihitungnya bukan 10 tapi 12% ya kan itu kan menjadi satu ya kita juga di sini menunjukkan kita nggak hitung-hitungan naci gitu tuh karena kita mau niatnya adalah maju bareng gitu tuh termasuk Cikrisin sama Cilisa gitu tuh ya kan mereka kan stop tadinya 60 juta buat 5%. Cuma karena kita ini kan anggap yang kemarin gagal tuh ya karena bukan ya apa yang sudah terjadi sudah. Kita juga mau nyalain apa mau untuk juga percuma kan. Habis duit juga. Lebih baik kita fokus ke depan. Ya makanya ya Ko Harto, Ko Komjo ya mereka tidak masalah. Saya bilang ya kan niat kita kan sama-sama maju. Ya udah kita sama-sama udah kita jangan hitung-hitungan kita mulai lagi dengan pesanan ini semuanya ya sudah kelihatan deal udah ini baru kita tentukan bikin PT kita masukkan semua nilai itu semua Ci gitu tuh paham ya Ci ya jadi kita nggak mau yang kayak kemarin kalau kemarin kan memang ya posisinya kalau kemarin jalan kan ya memang seharusnya seperti itu gitu kan cuma kan karena sekarang ini kan kita bikin PT baru nanti kan semuanya kita sama-sama merintis baru dan kita juga ya CLV ya kan juga pasti kan juga punya tanggung jawabnya artinya gini kita semua punya hak yang sama dan punya kewajiban saya berharap ya kan dari CLV sama Pedi mempelajari tentang namanya kemitraan supaya pada saat kita udah siap ya kan CLV sama Koedi tuh paham tentang kemitraan ini sehingga pada saat kita kemitraan ini kita siap gitu tuh. Nah tugasnya CLV sama Koedi itu bertanggung jawab untuk nanti mengerti tentang kemitraan. Ya, misalnya contoh ada pamer kemitraan CLV sama Koedi pelajari, ya kan siapin. Oh jadi pada saat yang hal-hal gini kita nanya sama Koedi sama CLV nih. Sama kayak tentang menu kan ya Cimeri kan. Nah, Cimeri ya nentuin masih mikirin apa, coba tester apa semua, ya kan. Nah, setiap orang kan punya bagian masing-masing, ya kan. Nah, kayak Kojo kan fokus gimana caranya menjaga supaya di sosmed itu kualitas orang-orangnya tetap positif, ya nggak bagaimana mikir iklan, desain Canva, ya semua ya kita punya kewajiban yang sama lah anggaplah di PT baru ini gitu sih makanya kita ganti Cici bukan 10% jadinya 12%. Lisa 6%, Cikrisin 6%. Artinya kita semua uang kita setor itu dengan timbangan yang sama sekarang gitu. Ya, paham ya, Ci? Oke. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Santi Mary, yuk silakan. Ya, kita intinya kan harus ada dana operasional lah. Dan memang harus ada, ini kan maksudnya gaji orang kan nggak bisa diutang ya. Mau bagaimanapun kondisinya Waduh, ya kalau sebagai bisa jangan pengusaha. jangan diutang sih, besoknya bisa kabur semua. Gaji kan tetap harus bisa, jalan kan. Iya, bisa resign semua kalau utang. Ya, makanya mau nggak mau ya harus
harus majulah, kalau enggak mau dibawa kemana sih? Ya kalau dari aku ya udah bokot lah, memang harus lah. Ya, memang harus maju, nggak ada pilihan sih memang kita gitu tuh. Cuma artinya kan maju kali ini kan kita benar-benar pikirkan bareng-bareng kan. Ya ini sama-sama gitu tuh. Saya berharap ya kita di RUPS ini ya semua orang benar-benar punya rasa kepemilikan. Ya, jadi ya saya juga berharap ya buat teman-teman Serpong pun ya kita jangan punya pemikiran loh, gue kerja lebih berat apa semua, ya semuanya kita sama. Cuma memang porsinya orang ini kerjanya nanti gitu tuh. Saya juga berharap teman-teman semuanya ya saya menjembatani ya kan untuk menjaga semua kita sama-sama punya mindset yang benar dulu ya teman-teman ya. Kalau ada satu orang mindsetnya nggak benar kan pasti itu menjadi batu sandungan. Ya kalau ada satu orang punya batu sandungan ya sama aja kapal kita ini juga pasti ada sandungan. Ya tapi ya kita ada porsinya, kita sekarang ini yang kerja duluan. Ya nanti pada saat kita sudah settle, nah bagian siapa yang punya kerjaan ya itulah saya berharap ya masing-masing punya apa ya, punya satu visi misi untuk ya kan kita udah kepalang maju ya kita jangan setengah-setengah besarin gitu maksudnya, paham ya CLV ya. Ya jadi CLV mau ke Edi pun walaupun di Jakarta ya kita juga nggak berpikiran wah CLV mau ke Edi enak nih cuma ini enggak, kita juga berpikir ya kan ya kita yakin lah dengan CLV yang mau ke Edi ya kan ya kita pasti punya satu pilar yang tepat untuk kedepannya besar gitu tuh. Ya itu sih gitu tuh. Paham ya CLV ya. Paham kok, paham. Oke. Yo, silakan yang lain. Yo, saya tunggu karena kan kita putusan ini kan harus kita bereskan malam ini ya teman-teman ya supaya ya kapal ini biar ke depan juga bisa cepat jalan. Ko Erwin pun juga bisa ngatur ya kan sama Cimaria ya bagaimana mengatur SDM karena kan ya sekarang gedean omset tuh PR terbesarnya yang harus kita gerakan adalah bagian HRD berhubungan dengan Pak Josi nih. Karena setelah itu ya kita baru bisa ya melihat nih ya setelah kita ini lihat kita pantau ya April gimana ya kan. Kalau kemarin kan kita sudah tarik nih ya Februari kita minusnya dalam ya kan, minusnya hampir 40 juta, 37 juta sekian. Ya, di Maret ya kan kita minusnya 10 juta. Ya, tapi minusnya 10 juta pun karena kita operasionalnya kan cuma setengah bulan. Nah, kita akan lihat nih di April gimana. Ya kan. Nah, profitnya berapa. Nah, kita baru nanti evaluasi lagi di Mei kita naikin lagi sedikit targetnya untuk naikin profitnya gimana. Nah, itu kan pasti semuanya bertahap ya teman-teman ya. Ya, semua berproses ya. Karena buat teman-teman yang pasti sudah pernah bisnis pun pasti tahu lah. Ya saya juga semua waktu pada saat saya bisnis sekolahan pun kan juga semua sama. Ya, nggak mungkin semuanya langsung instan. Tapi yang paling penting saya berharap ya kita semuanya punya visi misi yang sama, punya hati yang sama untuk memang mau maju gitu tuh. Karena kalau enggak ya percuma gitu tuh. Ya ujungnya ya daripada kita uang hilang lebih baik kita fight ya kita maju toh masih ada 2 tahun ini kita bisa lihat kan hasilnya. Yuk saya serahkan ke teman-teman gimana ya. Saya sama Christine sama Cimeri ya kita ya tadi udah ya saya pribadi saya setuju untuk ya nggak masalah untuk harus nembak budget ya sesuai proporsional ya sesuai dengan porsi saham saya ya kan saya nggak ada masalah, saya siap. Cimeri juga siap ya. Oke. Ya, Ci Christine gimana, siap ya Ci? Ya. Oke, tinggal saya kita tunggu yang lain ya teman-teman ya. Ya tinggal ya kita diskusi silakan. Pak WB, ini nilai yang mau diinjek tuh berapa ya tadi kesepakatannya? Nah ini ya tadi yang saya tulis ya kok, bentar ya. 100 juta ya kalau nggak salah ya? Bukan. Sebentar saya buka dulu ya kok. Ini ya kita pikirkan tadi sama Christine sama Lisa supaya akhirnya ke depan ya buat bagian Ko Erwin itu nggak sampai stres. Kalau nggak pegang peluru kan juga pusing juga kok, mau nambah omset, mau nambah orang, bingung juga semua kan. Nah ini sebentar saya buka ya kok. Nih 91 juta kok.
Pak WB, sorry. 91 Tapi ini juta dengan udah proses dibajetin. gimana? Untuk berapa bulan atau berapa lama ini? Enggak, ini diperkirakan adalah ya kan kita bisa menjalankan untuk Ko Erwin itu 6 bulan lah gitu tuh. Karena kan Ko Erwin kan kemarin sempat bilang ya kan butuh evaluasi kan nggak bisa sebulan 2 bulan. Ya butuh kan kurang lebih adalah 6 bulan. Tapi saya rasa kalau dengan namanya ini uang tuh nggak akan ini, ya nggak akan kepake putar-putar. Tapi kan untuk mancing beli umpannya dulu gitu tuh. Ya, jadi kita perhitungkan itu untuk 6 bulan seperti yang Pak Erwin waktu itu bilang. Ya sebulan 2 bulan ya nggak bisa kelihatan gitu tuh. Karena kan namanya mau take off itu kan ya kayak pesawat ya paling tinggi aman ya setelah ya di atas 30.000 kaki kan. Nah jadi kita pikirkan ya kan ini uang pun ya kan ya saya rasa ya kan kalau ibaratnya kita benar-benar perhitungkan ini uang pun sebenarnya ya akan ujungnya balik lagi ke modal kas aja gitu tuh. Kenapa? Ya karena uang ini nanti ya kan kalau memang suatu saat dibalikin lagi kan ini untuk ya persiapan untuk bayar uang sewa tahun ketiga tuh kayak Erwin gitu tuh. Tapi ibaratnya dipinjamkan dulu gitu tuh. Ya tapi dipinjamkannya dulu juga saya kemarin pikir ya kan nggak perlu langsung ini. Makanya kenapa tadi saya bilang tawarkan untuk bagaimana kalau kita ya kan nembaknya itu di bertahap gitu tuh, dicicil gitu tuh. Iya, artinya ya dicicil ya apakah 4 bulan ya supaya kita juga nggak berat. Yang penting gimana caranya supaya operasional bayar gaji nggak seperti kayak kemarin Sepaneng tuh si Maria tuh kan mikirin ya kan duit KWB di Quiris berapa ada buat gaji nggak karena kan kita udah janji sama karyawan setiap Senin pagi kan wajib transfer. Ya kemarin Ya, aja itu juga yang jadi kendala batin saya adalah selama ini kan kita berdua saja yang nombokin iya. Pan sama Itu Tirsa. Sampai ya. hari ini pun kita belum dibayar. Nah itu makanya Balik lagi Pak WB, hal-hal seperti ini yang krusial kan harus dibicarakan. Emang kita aja yang mikirin berat gitu loh Pak. iya Jadi kan makanya sekarang ini baru akhirnya Anda mengklirkan ini. ya ini Ko Erwin, sorry aku keluarin ya Ko Erwin sebentar ya. Ya. Ini Ko Erwin. Nah ini bawa. Nah ini kan otomatis saya bawa ya. Nah ini kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Nah jadi kan saya berharap ya kan dana itu masuk kan bisa balikin si Lisa ya kan, balikin Ko Erwin, ya kan si Maria ya kan. Nah, supaya apa? Jangan sampai saya juga nggak mau ya teman-teman ada perasaan ini ganjalan ini kenapa? Ya kita harus tahu teman-teman ya kan kondisi ya hari ini kan saya sendiri yang sebenarnya melihat langsung. Ya sementara ini kan Pak Erwin sama Ci Maria bantu talangin dulu untuk gaji karyawan. Kalau enggak ya pasti karyawan pada mogok. Ya, nah ini kan saya juga nggak mau ya, maksudnya jangan sampai akhirnya perasaan Ko Erwin dipendam terus di dalam kan saya juga nggak mau ya Ko Erwin ya. Makanya kenapa ya ini saya sebagai moderator di posisi yang netral untuk supaya teman-teman yang lain tuh paham gitu tuh. Ya, paham ya Ko Erwin ya. Nah, Ya, ya. Halo, Ko Erwin. Iya Pak WB. Ya, nangkap ya Ko Erwin ya. Ya. Ya, jadi supaya ya artinya kan kalau ibaratnya kita mau nyaman kan semuanya harus dikelirkan dulu. Ini kan profesional bisnis gitu tuh. Bisnis kan harus profesional. Nah makanya kan semuanya itu kan harus dipikirkan. Makanya ya terus terang pikiran ini kan nggak bisa satu kepala. Saya juga diskusi sama Cik Christine. Ya saya juga diskusi semuanya. Intinya saya juga nggak mau ya kayak Ci Maria sama Pak Erwin udah pulang malam tapi masih harus nobokin atau apa. Saya dalam hati saya juga saya di posisi yang bukan membela Ko Erwin sama Ci Maria teman-teman ya. Sekali lagi saya tidak membela Ko Erwin dan Ci Maria, tapi saya berusaha untuk menjaga posisi rasa netral. Karena gimana pun namanya bisnis kan harus ada kenyamanan. Benar ya? Setuju ya Ko Erwin ya? Ya. Ya. Nah ini maksud saya ya inilah fungsi daripada RUPS ini Ko Erwin sebenarnya. Ya supaya ya mungkin yang Ko Erwin mungkin juga ya nggak enak ngomong karena juga tahu kondisinya.
Tapi saya juga ngerti kok Erin sama Cimaria kalau misalnya ya ibaratnya nggak bantu diberesin juga nanti ya ini siapa yang mau ini jagain karyawan pada mogok. Ya kayak kemarin kan ya kan kayak contoh Senin pagi-pagi kan Ivan juga sudah japri ya kan. Tapi kan hal ini kan kita nggak bisa ngomong ke teman-teman. Makanya dengan kesempatan RUPS ini ya kita ngomong dengan versi yang artinya apa? Saya berusaha menyampaikan dengan sisi yang netral dan teman-teman bisa terima semua. Ya sekali lagi ya teman-teman ya, saya tidak ada niat ataupun apa untuk membela ataupun mewakili ataupun membela Kak Erwin atau Maria enggak. Tapi saya coba berusaha ya kan di posisi yang bagaimana menetapkan diri kalau kita jadi partner ya yuk sama-sama nyaman lah gitu. Ya karena semua orang juga pasti sudah melakukan the best, saya yakin semua juga pengennya ya sama-sama maju. Makanya kenapa ya terus terang teman-teman mohon maaf banget ya mungkin dari sisi KOEB ya bicara tentang hal ini ya kan ada sisi yang mungkin tidak nyaman karena tidak kelihatan. Tapi KOEB harus memberanikan ngomong ya karena KOEB melihat semua. Ya terus terang ya kalau teman-teman tahu ya beresin pembukuan sampai transparan itu juga hal yang nggak gampang. Tapi saya berusaha untuk ya teman-teman paham sehingga bisa hari ini bisa memunculkan ya semua laporan ini. Ya termasuk laporan uang-uang yang belum dibayar. Nah ini kan uang yang belum dibayar itu kan bukan 1 hari 2 hari teman-teman. Ini sebenarnya kan berlanjut ya kan tiap hari. Ya dari sejak tanggal 1 itu ya kan kita tetap harus mempertahankan kapal goyang ini, ya artinya bahasa kasarnya kita yang tadinya dipegang sama Apio, kita serahkan operasional, tiba-tiba hilang. Dalam artian, ya kita ya karam lah gitu tuh. Tapi ya kita hari ini sudah berhasil membuat kapal ini tidak karam, kita sudah mulai tenang dan sudah mulai kelihatan profit. Tapi sekarang tinggal fokusnya adalah bagaimana untuk membesar ya kan omset sehingga bisa membesar income atau profit. Dan kedua ya saya juga berharap untuk membereskan ya uang-uang yang dipinjamkan oleh partner-partner kita dulu supaya kita nyaman lah gitu, sama-sama nyaman gitu. Ya saya secara pribadi teman-teman ya saya ini isi hati saya ya teman-teman ya, maksudnya tidak jangan diambil hati ya kan, secara pribadi jujur ya agam ini ya saya berharap ya kan kenapa ya saya tidak terlalu banyak hitungan. Saya tidak mau ya ibaratnya ya kayak lantai 2 ya kan renovasi tempat untuk awalnya memang kita mau pakai buat BRC, tapi saya mikir lagi ya kan kita lebih baik buat pakai ke agam. Ya itu kan renovasi interior itu kan saya keluar, tapi saya nggak mau nagihkan. Kenapa? Kalau nagihkan jadi beban. Ya itu kursi ya kan saya beli ya kan untuk seminar ya ada 78 biji. Ya, itu kan duit, tapi kalau saya masukkan ke nilai ya seperti KPI hitung-hitungan kan itu kan jadi beban juga. Saya rasa ya menurut saya ya niat saya kan tujuan cuma satu ya jujur ya kan saya berharap teman-teman BRC ya yang tadinya ya hanya bekerja di asuransi mengandalkan income asuransi, saya cuma berharap teman-teman bisa punya income lewat bisnis ya khususnya kayak Pak Jo ya kan ya Cimeri Cimara itu niat saya. Makanya saya terus terang, saya udah ngomong juga ke Cinisa sama si Christine. Ya, makanya mereka paham. Ya, saya di atas kan Cimaria juga tahu kan, AC 4 biji, atas ya kan tempat 3 sama ruangan 1 tempat. Saya nggak mau hitung. Kenapa? Karena bagi saya, ya uang saya percaya Tuhan pasti kasih rezekinya karena niat saya benar-benar tulus. Saya nggak mau pakai hitung-hitungan. Ya, yang penting gimana caranya ini bisnis bisa berjalan. Bahkan saya berharap Pak Jo bisa pakai maksimalin ruang VIP di atas bisa pakai. Ya, nanti kalau udah full ya kan, itu yang ruangan tadi jadi pos dibongkar aja nggak apa-apa. Rugi buat saya nggak apa-apa. Yang penting bisa nambahin omset gitu tuh. Ya yang penting teman-teman paham itu tuh. Karena kalau nggak hari ini ya kan, kalau kita memang ya ada satu orang yang mau perhitungan ya semua orang nggak akan jalan. Ya saya berusaha untuk coba memberikan ya contoh karena saya percaya gitu tuh. Ya uang ya namanya bisnis pasti ada untung rugi. Ya, tapi bagi saya pribadi, ya yang penting niat saya, ya saya jangan mikirin untung ruginya dulu. Yang penting gimana caranya, ya kita sama-sama fight gitu tuh. Karena saya melihat ya teman-teman Cirebon juga luar biasa. Saya nggak, ya terus terang ya ini kan saya nggak pernah cerita teman-teman. Karena saya kan lihat sendiri tiap hari Cimaria sama Karin pulang malam. Ya, saya tuh nggak tega.
saat waktu itu Koapio pulang, ya kan Koapio datang, saya kan anterin dia pulang ke kosan. Saya sampai bohongin Koapio, saya bilang kok saya mau cari makan dulu ya. Saya tuh nggak tega teman-teman, saya balik lagi ke Agam nemenin Pak Erwin sama Cimaria. Nah hari ini kan saya baru ngomong sama Cimaria, Pak Erwin sama Cimaria kan juga pasti kaget kenapa kok saya balik lagi. Karena hati kecil saya nggak tega teman-teman lihat kalian berjuang luar biasa gitu tuh. Kalian juga benar-benar pakai hati di sini gitu tuh. Ya, semuanya lah. Saya lihat perjuangan ya Pak Jo nemenin saya ya kan dari titik nol waktu kita debu-debuan banyak serak kayu ya kan belanja sana belanja sini. Nah, saya nggak mau perjuangan kita ini ya cuma gara-gara setitik ego akhirnya kita semua hancur gitu tuh. Ya, saya nggak mau itu teman-teman sebenarnya jujur. Ya, makanya ya terus terang ya pada saat Pak Apion lagi pun kan saya bilang sama Cimara, sih nggak apa-apa, udah saya tembakin dulu, tolong transferin dulu 30 juta beresin. Ya, karena ya saya bersyukur lah ya, saya juga sangat bersyukur punya istri ya Cineli yang benar-benar ngertiin gitu tuh. Ya, karena saya secara pribadi ya, saya jujur di Agam saya nggak mikirin untung atau ruginya. Yang penting ini bisa jalan teman-teman. Ya itu aja sih ya kan dari isi hati kecil saya gitu tuh. Ya semoga ya teman-teman paham ya kenapa karena perjuangan kita ini memang ya mau untuk merintis sebuah usaha itu kan gak gampang tapi buat saya kan ya sudah pernah namanya merintis usaha ya bangun sekolah dari nol ya mungkin kayak Ko Erwin juga makanya kenapa bertahan untuk ya kerjain sampai malam apa saya ngerti karena Ko Erwin udah pernah ngerasain merintis pabrik gak gampang gitu tuh. Nah cuma berharap kan di sini kan banyak teman-teman yang ya mungkin ya kan ya terus terang nih misalnya kayak Kojo saya berharap Kojo tuh punya sesuatu bisnis yang bisa dibanggakan buat orang tua gitu tuh itu sebenarnya itu hati kecil saya karena gimana pun ya kan namanya orang tua tidak bangga kalau kita cuma sebagai agen asuransi tapi orang tua tuh bangga pada saat kita punya penghasilan ya saya juga berharap ya Kak Cimeri juga punya usaha gitu tuh itu sebenarnya hati kecil saya teman-teman gitu ya sorry ya teman-teman maksudnya saya bukan apa saya cuma mau curhat ini supaya teman-teman clear gitu tuh. Kenapa kita terus ya kan kita fight ya? Karena kalau kita sama-sama punya hati, ya kita pasti bisa lewatin badai ini kok. Ya karena kita sudah buktiin kan. Ya kalau bukan ada teman-teman kemarin bulan Maret itu tanggal 1 sampai itu kita udah pasti chaos, udah pasti gitu tuh. Ya kalau tapi kan dengan hari ini RPS kan kita teman-teman kita terbuka. Ya ternyata ya di sini banyak sekali teman-teman yang bantu talangin dulu. Tapi kan ya ini semua kan bukan menjadi suatu dana yang ya udahlah ya udah talangin udah pura-pura bego. Nah, saya juga nggak mau itu nggak dibahas. Saya bahasnya dengan sesuatu yang tepat. Ya makanya mohon maaf ya Pak Erwin ya sedikit bukannya saya tidak ini ya kan, tapi saya mencari waktu yang tepat dan saat yang tepat untuk bahas ini Pak Erwin. Ya sekali lagi thank you ya Pak Erwin. Mohon maaf ya Pak Erwin ya sekali lagi ya. Iya, maksudnya saya tuh masih dalam kondisi bisa terima ya, hal ini Pak WB. Cuma dalam artian kalau berlarut-larut nih mau diapain nih usaha, saya cuma bertanya-tanya Pak WB, mau di stop, mau dilanjut, apa mau dijual. Jadi kan saya butuh suatu konfirmasi. Jadi jangan saya kesannya berjuang mati-matian untuk mempertahankan ini, tapi yang lain kayaknya cuek gitu loh Pak, kesannya tuh Pak. Enggak, makanya kan di sini yang kita saya tangkap takutnya kan persepsi saya ini salah memang barangkali itu persepsi saya pribadi karena karena Pak Erwin ya, mohon maaf Pak Erwin. Tidak ada respon baik dari Anda sendiri, dari teman-teman. Ini saya kayak bolak-balik sendiri, kayak hidup mati kayak sendirian gitu loh, Pak. Ya ditemani Cimer ya jelas Cimer sudah jelas nyanding Jo ya, tapi kan kita bukan bertiga, bukan berempat, tapi kan bersepuluh, Pak. Ya, makanya. Jadi kan saya butuh konfirmasi aja sih Pak WB. Artinya awal-awal kan kita bersinergi awal confirm ya kita mau berjuang bersama-sama. Tapi begitu kelanjutannya saya bertanya-tanya itu kan akhirnya ada titik di mana seseorang pasti menyerah dalam tanda kutip ya Pak. Menyerah tuh ini saya yang mati-matian tapi pegel sendiri, pegel batin. Lebih baik saya juga ikut menyerah dong. Saya pada titik di mana saya mau cuek, terserah deh mau hidup mau mati itu udah bukan urusan saya lagi gitu loh Pak WB. Jadi makanya, saya udah belum sampai tahap itu sih, baru sampai pemikiran ke sana. Tapi kalau misalkan Pak WB sekarang bisa mengklirkan teman-teman masing-masing mau, berarti kan ada secerca harapan. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain juga merasa
ini nggak worth it saya teruskan, saya nggak mau, ya Ya, sudah kita ya, putuskan solusinya apa nih, oke, plan B-nya apa, exit plan-nya apa. Jadi kan ada kejelasan usaha tuh jangan cuma bisa dimulai, tapi harus bisa dipertahankan atau diteruskan. ya, Atau tadi Pak WB bilang bikin usaha PT, BRC 2 minggu pun kalau ini nggak bisa diteruskan dimatiin, ya dimatiin. Gak usah kita banyak berasumsi yang A, B, C gitu Pak WB. ya, Itu maksud saya. paham. Karena nanti banyak buang waktu, tenaga, Ya, pikiran, terus akhir ujungnya juga nggak ada ketidakjelasan. Nah, maksud saya ke ya, sana tuh Pak WB. ya Itu aja paham. sih. Ya malah, Ya. ya paham ya. Thank you Pak Erwin ya. Jadi ya sekali lagi Pak Erwin ya kan mungkin ya yang Pak Erwin pikirkan ya kan rasakan itu ya dipastikan ya saya berani pastikan teman-teman semua tidak seperti itu ya kan. Cuma mungkin ya kan ada hal-hal yang mungkin kita tidak kelihatan. Ya jujur ya kan kayak sorry ya maksudnya Pak Erwin ya maksudnya saya juga berusaha untuk kenapa merapikan ini semua ya dengan jangan krisis pun kan saya juga rapikan lembur terus terang sampai jam 1 malam ya kan tapi kan kita juga nggak mau cerita ya teman-teman ya semua kita ya kan dengan Pak Jo ya minta tolong rapikan lembur ya kan. Nah tapi saya rasa ya teman-teman supaya intinya ya ini saya nggak mau ada satu rasa yang merasa ya kita capek itu saya cepat-cepat makanya kenapa ya kan RUPS ini segera dijalankan. Ya memang terus terang untuk merapikan RUPS ini kan berarti kan harus ada sesuatu yang dirapikan. Ya saya pribadi secara jujur nih Kak Erwin, selama saya di rumah sakit pun ya kan, ya saya walaupun sakit terus terang saya pun tetap merapikan ini. Tapi ya perasaan saya berusaha untuk tidak mau di titik yang tadi Kak Erwin bilang kita sama-sama kalau bisa jangan ada perasaan ya untuk kita kok hanya kita doang, hanya saya doang. Nah kita buang ya supaya kita sama-sama ya fokusnya adalah kan sekarang ini kan yuk ini kan ombak sudah lewat ya dan saya juga berusaha makanya kenapa ya kan ayo teman-teman putuskan memang kalau memang harus ada namanya penambahan dana ini ya kan supaya apa ya supaya ibaratnya ya kita ada utang-utang sama ya partner-partner kita ini kita bereskan ya kita benar-benar profesional pakai uang kas besar gitu tuh teman-teman kita benar-benar bereskan ya ibaratnya kita benar-benar bikin PT baru sehingga kita ada rekening baru khusus untuk ini gitu tuh jadi jangan ada satu yang merasa dirugikan itu kita hindari hal itu gitu tuh ya oke, thank you ya Kak Erwin ya oke buat masukannya thank you Kak Erwin ya kita akan segera bereskan Kak Erwin oke nah oke clear ya Kak Erwin ya Iya Pak WB denger sih, cuman ini tadi lowbat jadi pakai handphone cuci aja. Oke, yang penting clear ya. Yang penting intinya kita jangan sampai ada titik yang negatifnya dulu karena apa? Ini kita harus take off gitu teman-teman gitu. Ya, oke. Sampai sini clear teman-teman. Oke. Nah, saya jawab pertanyaan CLV ya. Ya, nah itu kenapa ya kan CLV? Ya, saya buka di sini ya. Bentar, sorry. Kita dulu ya. Pertanyaan CLV saya bantu jawab ya CLV ya. Oke. Nah, ini yang saham kosong ini, kenapa saya tulis saham kosong teman-teman, ya kan? Supaya gini, ya tadi kan juga ada perbincangan saya, ya kan, dengan Christine, dengan Lisa, pas kebetulan tadi kan kita ketemuan abis teman saya kena cancer, ya kan. Kalau kita tulisnya tetap semua begitu, nah pembagian angkanya itu kan jadinya jelek tuh, ya. Ada yang mungkin cuma 10,98, ada yang 7,2. Nah, itu kan bagiannya kan bingung. Nah, makanya ya kita bulatkan. Ya, nah itu 9% itu kita anggap adalah saham kosong kita bersama yang kita tuh tidak boleh ambil. Kalau ada profit itu kita sisihkan. Tujuannya apa? Ya tadi yang saya bilang. Ya kita kan untuk tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu kan pasti perlu bayar ruko, sewa kan. Nah kita bisa mulai nabung dari sini gitu tuh. Nah itu pemikiran kedua
supaya pembagian angkanya juga ya pada saat kita bagi profit itu lebih gampang gitu tuh. Nah itu sih CLV. Terjawab ya CLV ya. Halo CLV. Oke kok. Gua nggak gitu paham sih, tapi ya udahlah, oke. Ikut aja kok. Ya. Jadi pajak jangan lupa bayar pajak. Ya, ya makanya itu kan kayak kita income kita kan kenapa di sistem itu ya kan pajak itu kita pisahkan. Karena kan nanti ini kan kita harus segera bikin ya kan PT baru ya supaya artinya ya kan kita nggak membebankan perorangan ke pajaknya. Ya ini kan sebenarnya kan saya juga ya sementara kemarin kan karena buru-buru ya kan buka kan si Maria bantuin untuk buka ke BCA Gunung Sari kan. Tapi kita harus segera balikan itu ke nanti ke rekening PT sehingga ya pajak pendapatan itu nanti setor dari ya pendapatan daerah itu setor dari pajak PT itu tuh. Oke kok, ikut aja kok. Oke. Ya. Kita udah lebih daripada 500 juta Pak Jo tahun. Omset anggap 50 juta aja setahun udah 600 juta Pak Jo. Kena PB1 Pak Jo. Pendapatan daerah gitu tuh. Makanya kenapa ya kita sudah pisahkan dulu, takutnya kalau memang ternyata yang harus ini kan ya kita sudah siapkan. Maka di sistem Malayas kita udah pisahkan dulu gitu tuh. Ya, oke. Yuk kita lanjut yuk. Ini supaya nggak kemalaman. Nah, tadi kan saya sudah oke. Cimeri sudah oke. Ya, Cikristi sudah oke. Nah, gimana buat teman-teman? Ya, kalau oke kan kita baru diskusi lagi gimana nih cara supaya tidak membebankan. Ya, nah seperti apa gitu tuh. Yuk, silakan teman-teman. Ya. Oke sih saya ikut aja. Untuk detailnya mungkin perlu diskusi sama Bapak. Iya, yang penting kita intinya tidak memberatkan ya teman-teman ya. Makanya kenapa tadi saya bilang ya mungkin buat teman-teman Cirebon ya kan. Nanti saya bilang mungkin ya sorry ya CLV Ko Edi ya kan. Tadi kan ada pembicaraan tuh ya kan teman-teman Cirebon ya kan. Boleh nggak mereka ya kan maksudnya setoran untuk yang penambahan itu ya dicicil tiap minggu selama 4 bulan supaya ya mereka bisa muter lah artinya kan mereka kan datang tiap hari juga ke sana butuh ongkos butuh apa gitu. Nah, saya bilang ya udah kita tampung dulu semua intinya semuanya kita tampung ya supaya tidak ada tidak ada hal yang beratkan. Nah tapi untuk yang luar kota ya kan store semua supaya apa ada dana dulu pertama untuk supaya Pak Erwin sama San Maria udah langsung bisa bergerak ya supaya udah langsung bisa diskusi sama Pak Josi kalau memang harus penambahan chef seperti apa ya penambahan waiter seperti apa sehingga pada saat ya kan kita kalau kita ada pelurunya ya kita ngomongnya kan juga lebih pede kita mau minta Pak Josi untuk sebuah target pun lebih pede gitu tuh. Nah itu aja sih maksudnya ada permintaan dari teman-teman di Cirebon itu ya kan bukannya minta sih maksudnya gini ya kan supaya ibaratnya ya teman-teman Cirebon mereka juga tidak perhitungan untuk tiap hari datang ke sana bantu ngawasin tapi ada kemudahan buat teman-teman Cirebon ya untuk yang penambahan dananya itu dicicil 4 bulan selama 4 bulan tapi tiap minggu tujuan tiap minggu itu untuk jaga supaya kalau sampai amit-amit untuk bayar gaji karyawan apapun ya tetap ada dananya gitu tuh. Nah kira-kira CLV keberatan nggak untuk mereka permintaan seperti itu gitu tuh. Aku oke kok. Ready oke nggak masalah ya. Oke. Nanti tinggal Pauli sama Kopjo kan belum ada rekam nanti Pauli tolong disampaikan ya Jo ya. Ya. Oke. Aku sampaikan ke Kopjo. Ya jadi supaya artinya kalau memang oke ya kan. Nah ini ya kita mau mulai per minggu ini atau gimana Pak Erwin enaknya? Menurut Pak Erwin gimana? Saya serahkan ke bagian operasional. Ya kan itu kan kalian yang harus gerak dulu gitu. Gimana Pak Erwin, Maria? Untuk mingguannya, maksudnya bagi saya sih
diatur sama Christine aja untuk keuangan ya, proporsional Iya, seperti bukan. itu. Maksudnya nanti disetor, tapi misalnya gini, contoh kayak Ko Erwin kan berarti kan 7 juta tuh Ko Erwin, ya kan? Nah, dibagi 4 bulan, berarti dibagi 4 lagi, tiap minggu itu setor 437.500. Tapi udah ada setoran saya 4 juta itu outstanding. Ya, nanti itu duit dibalikin. Kan kekumpul kan buat balikin ke Ko Erwin dan teman-teman gitu tuh. Oh, jadi posisinya Ya, dibalikin supaya dulu. nanti bayar utangnya itu dari petty cash, jadi rapi. Termasuk kan saya juga setor dulu, ya kan. Tapi saya punya belakangan nggak apa-apa. Perlahan yang penting ya kan, bayarin dulu punya Cilisa, Cimeri, Ko Erwin, baru bayar punya saya nyicil nggak apa-apa. Misalnya per minggu ya kan, ya atau apa ya kan, ya, transfer dari petty cash. Gimana Ko Erwin? Ya kalau misalkan itu udah jadi aturan bersama, dianggap riset semua nol, seakan-akan kita nyicil bersama setiap minggu sesuai dengan proporsionalnya gitu kan? Iya. Nanti yang outstanding saya itu dianggap itu akan dibayarin ya, gitu. Dibayarin lewat petty cash nanti. Oh. Ya, Saya jadi supaya ada gini, kenapa lewat petty cash kok? Supaya kita laporannya jelas, transparan. Kalau kita nggak lewat petty cash, dana tuh kacau. Ya udah, makanya saya pikir kan yang mengerti aturannya Christine sama Anda kan, untuk gimana cash flow-nya. Tapi kan bagi saya tadi pikirannya adalah saya udah setor 4 juta, ya berarti kan itu anggap saya udah setor selama 10 kali misalkan. Iya. Itu. Nah, biar enak Ko Erwin ya kan. Ya, supaya maksudnya gini, kita punya utang-utang itu kan menjadikan nanti kan ada kwitansi ya kan untuk bayar. Nah, itu kan akan dilaporkan sama Siva itu menjadi laporan petty cash. Ya, jadi petty cash ya kan, contoh bayar Cilisa 427.000 nih, udah bayar ya. Ya. Nah, bayar Cimeri misalnya berapa, nah bayar. Nah, jadi intinya supaya laporan ini pun tidak mengganggu laporan pembukuan kita. Ya, karena kan pembukuan itu kan harus bisa dibaca oleh semua orang, termasuk saya, termasuk CLV, termasuk yang lain-lain. Nah, makanya kita bikin supaya rapi. Anggap kita dari April ini, PT baru ini kita mau bikin tuh semuanya rapi. Jadi nggak berantakan. Termasuk kayak laporan gaji kan juga rapi sekarang kan. Ya, terus laporan uang petty cash pun sekarang kan udah kelihatan di sistem itu kan, sama laporannya Siva kan udah rapi. Kita lihatnya kan juga enak gitu tuh. Nah, termasuk sekarang kan laporan uang receh itu kan juga udah nggak ada yang namanya nombok-nombok atau apa. Nah, itu kita berusaha untuk supaya alur keuangan itu kelihatannya enak rapi itu kok nggak tumpang tindih tuh kayak gitu. Ya, sama satu lagi Pak Josi, kalau bisa jangan sampai mengetahui detail kita punya petty cash cuma tinggal 132.000 sampai. Iya. Itu jadi masalah buat benak dia loh nanti. Iya, makanya. Kemarin itu kayaknya di grup laporan pembayaran tuh Pak WB. Dia tuh. Ada nah, makanya boleh nggak sih, nggak semua itu saya izin nih kok. Sorry, maksud saya ya kan untuk ya kan laporan gaji karyawan ya kan, terus laporan pendapatan kas harian ya itu tolong sama dikeluarkan si Pak Josi. Iya. Siapa yang masukin? Ya, tolong boleh nggak dikeluarkan Pak Josi, atau kita bikin ya kan, maksudnya izin Pak Josi ya kan ini dikeluarkan. Jadi Pak Josi hanya cukup melihat di daily omset, nggak apa-apa. Iya. Ya, karena kemarin saya juga mau ngomong gitu tuh. Ya, karena kan ini kan ada hal-hal yang kita nggak bisa sampaikan gitu tuh. Ya, boleh nggak sih? Maksudnya kita juga nggak setuju, cuma ya udah terkandung masuk. Iya, tapi nggak apa-apa, nanti Pak Erwin tolong maksudnya izin ya kan Pak, ini ada beberapa hasil meeting kita laporan, ada beberapa di grup itu Pak Josi akan izin di remove ya, itu aja udah gitu Pak. Semuanya masuk ke kalau bisa tuh. Iya. Sebenarnya Pak Josi itu harusnya menurut saya tuh 2. Dia di ruang manajer sama satu lagi adalah nasional. Karyawan itu doang. Harusnya cuma 2. Bisa masuk semua, saya juga nggak ngerti. Karena ada grup besar itunya sih apa? Iya. Sebenarnya harusnya ya kan Pak Josi itu cuma masuk di 2 grup.
grup operasional yang isinya sama karyawan, sama ruang manajer buat kita diskusi sama manajer. Cukup itu. Iya, kalau boleh sih itu. Kalau menurut saya mungkin minta tolong Jo aja yang aturin gimana itunya. Ya itu kan sudah ada adminnya. Pak WB bisa langsung execute kok. Bukan, maksudnya nanti jangan saya dari Pak Erwin sebagai operasional ke Pak Josi, Pak, sorry, ini lagi perhatian grup ya kan. Nah, jadi kemarin grup baru bikin asal-asal. Nah, kita lagi rapihin. Nanti Pak Josi akan masuk di 2 grup ya Pak, grup operasional sama ruang manajer, udah gitu aja. Itu aja saya. Ya Pak Erwin ya, tolong sampaikan itu aja ya. Mulai berlaku besok Pak WB kan? Iya, mulai berlaku besok. Hasil RUKS ya, kalau bisa ya ngeluarin siapa, saya sih nggak makna. Berarti Erwin nggak ngerti nyerimu. Nggak, ngomong infoin aja, kalau udah ngomong nanti infoin ke aku aja atau Pak WB. Ya udah. Karena cuma status yang admin sih bisa remove. Ya udah. Paling gitu ya. Nah, oke teman-teman, berarti ke Erwin, si Maria untuk setoran ini mulai berlaku per kapan? Per setiap Senin kah? Ya, kalau menurut saya sih setiap Senin ya, biar supaya atau apa gimana? Saya terserah kalian gimana biar enak. Pas gajian, sebelum gajian kalau dananya itu ya mestinya sebelum Senin. Iya, harusnya sih. Oke. Setiap Sabtu misalkan kita atau seminggu, karena Senin pasti butuh dana buat gajian. Oke, ini kan ada yang telat. Iya. Nah, kalau seandainya kecuali Seninnya bisa pagi sebelum jam 12, nanti gajiannya di atas jam 12 itu mungkin. Ya, oke. Berarti kalau kayak gitu gimana? Mau gimana terserah si Maria sama Kevin, enak bantu ini gimana ya kan, kita ya kan dengerin ya kan dari Kevin sama atau si Maria, karena kan ini kan semuanya kan pasti dana ini setelah ini kan si Maria sama Kevin akan bikin strategi dengan Pak Josi. Ya gimana, kita ikut aja. Cuma kan intinya teman-teman luar kota CLV tadi oke, dia kan setor ya kan 12 ya Pak Erwin ya kan. Nah, terus nanti Kopjo sama Pauli itu kan ada dana kan 30 kan Pak Erwin. Nah, itu kan pastikan ya itu sudah bisa diskusi sama operasional ya kan. Nah, kita pastikan juga kan manajer kita tenang nih, 1 bulan ini kita push, kita juga pede ada gaji kan buat mereka. Ya mau nambahin operasional, artinya untuk nambahin jam operasional buka sarapan atau apa ya kan, ya kita sekarang udah pede karena kan kailnya ada. Yang paling penting cuma satu, kitanya sudah siap dulu dengan kondisi menu ya kan, ready semua. Nah itu ya nanti harus dengan Cimeri lah, kalian berdua diskusi ya, kita percayakan hal itu karena kalian berdua ya kan tonggak utama untuk pertama kali untuk naikin omset nih. Ya kalau dari CQC kan untuk bantu supaya supply bensinnya ada gitu tuh. Nah itu kan pertama pasti akan izin ya teman-teman ya. Saya langsung juga akan langsung ngurus PT karena kan kita sudah tadi ya kan persen-persenannya sudah tertulis semua ya kan. Nah itu akan kita bikinkan draft ya kan. Nah nanti sebelum PT itu ya kan bikin ya kan, kita akan baca dulu draftnya. Yang kedua ya kan untuk masalah paten. Ya paten itu kan kita harus segera ya kan. Sehingga setelah itu semua surat sudah jadi, tolong ya kan minta bantuan si Maria untuk segera naikkan omset untuk di online-nya sih. Ya GoFood, Grab semuanya harus sudah bisa aktif gitu tuh. Tadi udah bilang sama Pak Josi sih soal itu Pak, bisa ya untuk daftarin di online kayak gitu? Iya siap Bu. Dia udah tahu sih. Saya bilang tinggal nanti tanya sama Angel aja, sama anak saya, karena dia yang udah ngawalin di Shopee itu, tinggal dilanjut ada udah punya akun gitu loh, seperti itu. Apanya Pak Josinya? Enggak, Angel udah bikin akun di Shopee Food, cuman kan namanya aja kayaknya, namanya kita make sure dulu. Nah itu nama dan rekening namanya kan Agam Bang Mail. Namanya kan Agam Bang Mail. Sudah oke kan? Sama rekeningnya Pak WB. Enggak, udah oke belum Bang Mail tuh? Udah oke, tinggal kita urus. Masalahnya pengurusan sama rekeningnya Pak WB. Rekening mau ganti katanya kan. Rekeningnya begitu PT-nya sudah jadi ya kan. Nanti langsung ada rekening PT, Ci. Iya, berarti nunggu itu kan.
Iya, nah makanya itu kan semua kalau ini dana semua udah ini kan berarti kan kita harus segera jalankan supaya ya ibaratnya segera masa kita bereskan supaya omset kita bisa cepat naik kan langsung kan. Ya karena kalau Bikin enggak PT ya ada biaya lagi. bikin PT Pasti. 4.400.000. Ya, PT itu 4.400.000. Ya, untuk patenin ya kan, satu kabel itu yang kemarin 1.800.000. Ya, nah kemarin kita sepakat untuk patenin 2 dulu, ya kan. Nah itu kan udah kelihatan teman-teman. Nah terus kan agam Bang Mail ya kan, ya balap Mail kan buang tinggal nambahin 2 huruf N dan G. Nah itu kan butuh biaya juga. Nah, itu Pak kan WB harus bisa direvisi Pak WB. ya. Satu KLBI kayaknya 2,8 ya. Sorry, saya cek lupa. Ya nanti teman-teman yang dengar rekaman nggak salah. Sorry. Iya, 2,8 jadi 5,6 ya kemarin. Oh iya, sorry 2,8 ya, sorry ya teman-teman ya. Ya. Sorry, 2,8 satu KBLI dan kemarin kan kita sepakatnya ya ngurus 2 KBLI dulu kan. Nah, itu kan udah berapa tuh? 5,8 tambah 4,4 aja udah berapa tuh, Pak Jo? Nggak ngepas 10 juta kok. Pas 10 juta. 5,6, iya 56 Nah, 44. nah, itu kan semua itu proses itu dulu kan, baru bisa kita naikin omset daftarin ke online. Ya, itu kan semuanya online kan butuh itu semua kan, Ci. Butuh siupnya kan, Ci. Butuh yang terdaftar Iya. kan. Nah, iya, Iya. makanya ini semua kalau memang kita sudah gerakan kan kita segera bereskan lah gitu tuh, kita gerak gitu tuh. Ya kalau kita nggak bergerak ya nggak jalan-jalan gitu tuh. Ya muter-muter doang mentok gitu tuh. Ya, nah segera ya kan ya saya berharap juga ya untuk ya jam-jam operasional kalau memang menu tadi Cimeri berasa sudah siap, ya saya berharap harapan pagi itu bisa kita manfaatkan untuk jadi omset karena saya yakin ya Menu sih siap, SOP karyawannya dulu aja diberesin berarti. Ya, nah SOP kan jangan sampai penyajiannya nanti kan jelek gitu loh. Ya, maksudnya kalau SOP kan sambil jalan kan Ci, bukan musala dana kan Cimer, jadi kan bisa langsung jalan. Cuma maksudnya dalam artian SOP jalanin, ya sekarang kan kalau SOP jalan tapi dananya nggak ada kan kita mau nambahin karyawan juga nggak bisa, mentok lagi cuma. Ya itu. Ya kan ujungnya mentok lagi. Nah sekarang kan kalau kita semua sudah clear, udah ready, ya kan, oke. Ya, gimana kalau ibaratnya yang tadi Ci Maria bilang, Eko Werin bilang, kita setor mulai dari Senin ini. Ya, nanti saya akan ngomong ke Kopjo sama Pauli ya. Pauli tolong Jo ya kasih tahu ya Jo. Ya, nah jadi sama CLV ya itu kan dana itu kan lumayan masuk itu kan bisa langsung buat gerak ya buat teman-teman Cirebon ya kan. Tadi sudah izin sama CLV ya kan trading nggak masalah teman-teman tiap minggu tapi komit ya teman-teman ya. Saya minta teman-teman komit ya jangan sampai ya tadi mengganggu ya tadi yang tadi Koen bilang ya kan komit kita akhirnya jadinya ya komit kan jadi salah satu akhirnya nggak nyaman. Saya berharap teman-teman kita komit ya tiap minggu ya kan setiap Senin ya kan kita setor supaya menjaga operasional ya kayak tadi kan kita juga nggak enak ya masa mau beli cumi aja kita duitnya harus mikir dulu kan padahal itu kan Enggak sih sebenarnya Pak WB tadi gini, Cici pikir kan gini ya, kita tuh tiap hari kan buat jualan itu kan perlu ada aja gitu yang harus dibeli gitu kan. Nah kondisi-kondisi tadi Cici lihat Christine kan laporan petty cash tinggal 400, waduh ini gimana ceritanya ya kalau kayak gini terus maksudnya mau ningkatin omset, ini mie Aceh aja udah mau habis lagi kan, penjualannya bagus gitu loh. 1-2 hari ke depan harus pesen. Nah itu namanya? Mie Aceh laris banget ya Ci? Iya, kemarin 20 kilo loh, 20 kilo tuh seminggu ya. Berarti maksudnya best seller kita tuh di sana mie Aceh berarti ya? Best seller iya. Begitu ya, kita coba dorong ke sana Pak WB. Oke. Tuh jadi makanya kan Cici nggak berani beli banyak-banyak ya karena tetap harus maksudnya ke kontrol tuh maksimal 2 kilo lah. Kemarin Cici pertama beli sekilo doang, terus cepet banget habis ya udahlah 2 kilo lah cuminya gitu loh. Kalau ya terus kan harganya ya lumayan gitu, makanya ya udahlah
nggak apa-apa sih Cici talangin dulu gitu loh. Tapi kan maksudnya buat puteran ini nih, kalau petty cash-nya empot-empotan kan repot juga ya gitu loh. Nah, nanti istilahnya nalanginnya nih sampai kapan gitu loh. Kayak gitu. Ya kalau nalangin sekalian belanja sih Cici nggak masalah gitu loh. Cuman apa namanya, kayak kok jadi seperti nggak sehat aja sih. Kalau misalkan sampai, aduh ini dananya nggak ada buat beli ini, terus nanti yang begitu yang nalangin kan pas, oh ya tadi telur habis lagi ya. Atau tadi Mer udah itu ya Mer. Apa, Ta- Ci? Tadi tuh katanya beli telur tuh 5 kilo gitu ya. 5 kilo Hari ini atau tanggal berapa? berapa sih? Besok kan tutup. Ya udah kata kata Cici tuh besok beli Perindo aja, suka promo juga sih. Kalau Iya. misalkan nunggu suppliernya tutup kan. Oke, ya udah. Jadi CLV nggak masalah ya, Ci. Maksudnya Senin bantu transfer nggak masalah ya, Ci. Oke kok. Oke. Terus Pak Jo, ya nggak masalah ya Pak Jo ya. Senin kita komit ya, setiap Senin ya Pak Jo ya. Nanti besok umum ya. Ya, oke. Aku nggak berani kasih umum sih, Iya, Pak. iya. Nggak apa-apa. Iya kan, si Lisa udah tidur belum ya? Apa? Tadi. Hah? Aja main game mulu. Oke ya, Ci Lisa. Transfer ke rekening mana transfernya? Nanti kasih sementara ya kan ke rekening Quiris. Sementara. Ya. BCA, Iya, BCA. ya Quiris. Kita Itu sebutnya Quiris ya, itu sebutnya. Pak Josinya ada di grup nggak, dikeluarin dulu aja, kalau nggak baru kita ini. Iya, dikeluarin. Nanti gini, Ya. dikeluarin dulu. Nanti kan kita bukti transfernya kita di-share di Enggak, grup. bukti Iya. transfernya jangan. Bukti transfernya taruhnya di investor. Investor, iya di Ya, investor. ini kita bahasnya semuanya adalah di investor semuanya. Karena Ya. nggak ada urusannya sama operasional. Ya. Nanti yang udah transfer tolong kasih taruh di investor. Ya, itu akan menjadi laporan juga jadi di April. Di April punya pendapatan itu akan keluar semua itu nanti apa yang kita store. Ya, jadi semua Berarti 50% mah dapet ya? apanya? 50%? Apa? 50% apa, Mer? 50% Enggak, apa? buat dana awal kas yang kumpul. Enggak dong sih. Ya, Yang luar kota itu semua kan? enggak Langsung. yang ya maksudnya kan yang kayak CLV, Kokopjo sama Cipauli ya kan itu yang ini ya kan kayak Pak Harto kan ini kan tiap kali juga datang atau apa ya kan kita Bolak-balik. ya dia tiap cicil tiap minggu gitu tuh. Oke. Ya artinya gini kita tidak membeda-bedakan tapi ibaratnya ya kita masalahnya intinya CLV ya kan Cipauli sama Kokopjo anggaplah dia kerjanya terakhir ya bukan saat ini dia support kita saat ini adalah bentuk dananya cash dulu bantu kita tapi kita yang sekarang ini kerja dulu pakai tenaga gitu tuh ya biar supaya mindsetnya clear lah gitu tuh paham ya Cimeri ya. Oke, iya. Ya karena supaya ibaratnya sama-sama teman-teman juga ngerasa nyaman. Ya, kedua ya kan, dana ini kan otomatis ya kan, nanti akan sifatnya adalah nanti akan ini Cimaria. Kita akan ada bikin pernyataan adalah utang ke Cimaria berapa, utang ke Lisa berapa, Cimeri berapa itu menjadi nanti bayar lewat ke petty cash. Ya, jadi sifatnya adalah oh ini ada kwitansi nih tagih gitu, ada duit tagih gitu tuh. Paham ya, Ci? Pak WB, tapi Ah, kalau petty cash, kalau yang Pak WB sama Cimer sama Lisa kan emang belanjaan doang ya. Kalau yang Cici kan itu ada gaji-gajinya Mirsa Irfan loh. Kalau petty cash iya. kan Siva tahu ntar. Enggak, itu kan ditotalin enggak, bukannya ini. Jadi bentuknya nanti Oh, adalah bukan global tulisan. aja. Ya, jadi kwitansi pernyataan ya kan utang ke Cimaria total Hmm. segini gitu tuh. Maksudnya global Tapi Iya total kan? petty cash kan cuma 500. Enggak, Bukan. 1,5 juta petty cash 1,5 tuh juta. awalnya. Tapi kan Setelnya. iya. Tapi kan Oh, karena ini kan ada dana yang kita 500 bereskan saldo gitu tuh. awal, Mer. Hmm.
Cuma masalahnya kan Oke, kemarin kan oke. kita ngakalin ya kan untuk supaya 1,5 juta itu bisa operasional dulu Cimer gitu tuh. Nangkap ya Cimer ya. Oke, Oke. paling gitu ya. Ya udah berarti teman-teman ya rekening Quirisnya nanti Maria tolong infokan di ini aja di grup investor sih. Iya ya, oke. Ya. Oke ya paling gitu aja ya teman-teman ya. Bentar dong, Iya. Ko Erwin. Sorry. Ko Erwin. Ya. Ko Erwin Kenapa, Jo? mau tinggalin message langsung, aku bantu delete ini semua sekarang, atau tunggu besok aja? Besok aja kok. Besok aja udah nggak apa-apa. Besok aja. Besok aja ya wis. Ya besok aja kok Erwinnya nyampein dulu. Nanti mungkin bisa diinfo kali atau apa siapa aja bisa ada di grup siapa. Kalau misalnya contoh sekarang Pak Josi ya. Pak Josi berarti cuma ada di operasional sama di manajer. Manajer. Berarti Nah, di kalau luar itu karyawan hanya ada di operasional ya, Jo. Karyawan hanya di operasional. ya itu kan bagian adminnya. Aku nggak bisa add bro. Operasional manajer biar Josi aja nanti yang bikin. Iya, operasional manajer ya Pak Josi aja. Ya, itu kan sudah ada grup kan, biar gabung sama Agam. Iya, maksudnya nih kalau yang operasional nanti biar Pak Josi sebagai adminnya dia biasa kalau keluar masukin karyawan dia. Iya dia yang add. Iya Kita nggak usah ikutan. Jo, maksudnya yang operasional ada karyawan semua itu kita nggak usah ada kita semua, Jo. Iya. Terus kita report kalau misalnya terjadi apa-apa, kita reportnya ke manajer doang. Iya, itu aja. Oh ya wis. Ya wis. Kita nggak mau tahu seluk-beluk saya isinya Amal sama si Siva sama si Mirsa. Nggak perlu. Ya wis. Tadi kan Cimar aja. Tadinya apanya pikir cukup Cimar aja sebagai personalia masuk situ Cimar aja. Gitu. Jadi nggak usah Nggak usah. Nanti kita ada hal urgent apa ya baru kita bahas. Tapi kalau cuma umum-umum gitu ya kita yang handle. Oke, ya udah. Teman-teman Ya, aku izin keluarin ya dari operasional ya. Tapi besok ya Kojo ya, tunggu Cimari Elvarin infokan dulu ya secara ya bonus itu kan untuk Pak Josi. Kalau ya, kalau aku keluarin dulu. Di-remove nggak apa-apa. Oke, ya udah gitu aja teman-teman ya. Jadi thank you buat RUPS hari ini ya kan. Kita sama-sama bawa dengan doa ya kan. Yang paling penting saya cuma berharap teman-teman satu ya kita jaga hati tulus kita, mindset kita ya percaya ya niat kita ya Tuhan pasti bukakan jalan. Ya, dan thank you juga buat teman-teman yang semuanya ya kan, semuanya sudah sangat-sangat support kerjasama yang luar biasa. Ya, saya percaya ya hari demi hari kita akan terus maju dan berkembang. Ya, oke, gitu aja. Thank you ya buat meeting RUPS hari ini. Ya, sisanya nanti tinggal Cimaria tinggal infokan di grup investor ya, Ci. Ya, Pak Wende. Oke, thank you ya. Thank you semua. Thank you semuanya. Sukses kita. Amin. Thank you. Thank you semua. Ayo. Bye. Bye.